Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu berada dalam sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus bersemangat dalam belajar secara online gitu ya. Nah, untuk hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah komunikasi data. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai data dan informasi. Nah, di sini kita akan membahas informasi terlebih dahulu. Nah, apa itu informasi? Informasi itu adalah hasil output dari pengolahan data, baik secara linguistik maupun matematis. Dalam perkembangannya, data diolah menggunakan bantuan komputer atau secara komputasi. Nah, setelah data diolah menjadi suatu informasi, barulah data tersebut mempunyai arti. Nah, jadi informasi itu dapat dirumuskan dengan data ditambah arti, jadi artinya sama dengan informasi. Nah, contohnya informasi itu 1, 7, 3, 8 adalah list angka yang merupakan absen siswa gitu. Misalkan Sani, Bobby, Agus, Septian, adalah list nama orang. Nah, itu merupakan contoh dari informasi. Atau data juga, data itu sudah diproses atau diolah secara matang kalau informasi ya. Jadi mempunyai arti dan bisa untuk mengambil keputusan dan sifatnya subjektif. Nah, kemudian kenyataan itu merupakan fakta. Nah, jadi fakta penting yang tercatat, terekam yang mempunyai arti. Jadi artinya yang unik dapat diinterpretasikan oleh manusia yang bisa untuk mengambil keputusan dan sifatnya subjektif. Kalau fakta itu kenyataan yang ada dan sungguh-sungguh. Jadi bukan ngarangan ya, bukan narasi. Jadi keadaan yang sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya data ya. Nah, apa itu data? Nah, pengertian data adalah sekumpulan teks, angka, dan simbol yang bersumber dari fakta namun mempunyai arti. Secara harfiah, data merupakan bahasa Latin yaitu bentuk jamak dari kata datum. Datum berarti yang diberikan. Data diperoleh berdasarkan fakta-fakta baik secara pengukuran maupun pernyataan yang tidak dapat diukur. Ya, jadi untuk dapat memberikan arti, data harus diolah atau diproses untuk menghasilkan suatu informasi. Atau data ini bisa didefinisikan sesuatu yang menerangkan keadaan gitu atau menerangkan fakta. Jadi data itu adalah kenyataan atau fakta penting yang tercatat, terekam, dapat diproses, diinterpretasikan oleh komputer. Jadi sehingga menghasilkan arti yang bermacam-macam. Ya, kemudian di sini ada dua jenis data. Nah, jenis data ini ada yang data analog dan ada juga yang data digital. Nah, sinyal dan data, jadi dalam komunikasi data harus dibedakan antara data dan sinyal. Nah, kalau data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa pengertian, sedangkan sinyal adalah representasi data dari sinyal gitu dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Nah, kemudian data analog ya, sini ya, data analog. Nah,
Data analog, sinyal analog disebut juga broadband, merupakan gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Nah, sinyal analog bisa dirubah ke bentuk digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Dua parameter terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus. Jadi memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Nah, kalau amplitudo itu ukuran tinggi rendah tegangan dari sinyal analog. Kalau frekuensi, jumlah gelombang sinyal analog dalam suatu detik. Nah, kalau fase, besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Ya, bisa dilihat dari gambar. Jadi gelombang elektromagnetik yang merambat, tidak ada medium, jadi energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Nah, data analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu atau penghalang. Nah, analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik yang bersifat variabel yang berurutan. Jadi, sistem analog itu merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatannya ini disebut dengan hertz, gitu, yang diukur dalam satuan detik. Kekurangan sistem analog ini adalah pengiriman sinyal agak lambat dan sering terjadi error. Sinyal analog dapat digunakan dalam media tertutup seperti kabel koaksial, TV kabel, dan kabel tembaga. Sinyal analog dapat pula digunakan melalui medium terbuka seperti gelombang mikro, telepon rumah, jadi telepon rumah tanpa kabel, dan telepon seluler. Nah, ada juga kelemahan dari sinyal analog. Jadi semakin jauh jarak, semakin lemah itu sinyalnya. Nah, tapi untuk mengatasinya kita bisa menggunakan penguat sinyal atau amplifier. Nah, kemudian kelemahan lainnya jadi rentan terhadap intervensi listrik atau noise. Jadi dalam jalur, jadi kabel listrik, petir, dan mesin listrik semua menginjeksikan noise dalam bentuk elektrik pada sinyal analog. Nah, selanjutnya sinyal digital disebut juga baseband, gitu ya. Sinyal digital itu disebut juga baseband. Nah, jadi sebagai ganti gelombang, maka sinyal pada sistem digital ditransmisikan dalam bentuk bit-bit biner. Nah, sistem biner adalah sistem on atau off, atau sistem 1 atau 0. Jadi kalau gini, jadi biner itu sistem on dan off tuh gini. Jadi misalkan ada rangkaian. Nah, rangkaian itu ada 3 rangkaian. Nah, kalau nyala berarti itu dilambangkan angka 1. Misalkan dalam rangkaian itu yang nyala 2, yang mati 1. Nah, berarti satunya ada 2, nolnya ada 1. Nah, jadi bila ada tegangan atau on, maka diangkakan 1 gitu. Sedangkan bila tidak ada tegangan atau off, maka diangkakan 0 gitu. Jadi kalau listrik kita di rumah ada 4 lampu. Nah, lampu yang nyala
4, nah berarti dia yang diangkakan 1 itu ada, misalkan ini lampu di rumah itu ada 4, yang nyala 3, nah berarti yang 3 itu diangkakan angka 1. Jadi satunya ada 3. Nah, nolnya ada 1 gitu. Nah, jadi meski memiliki kelemahan terhadap noise, interferensi listrik apabila jarak semakin jauh, namun sinyal digital masih dapat diperbaiki atau direparasi. Artinya dengan cara membangkitkan ulang bit-bit tersebut dengan tidak meregenerasi noise. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara analog dan digital. Jadi di sini yang bisa dilihat ya di tabelnya, kalau analog dirancang untuk suara. Kalau digital dirancang untuk data dan suara. Tuh ya. Nah, atau kita bisa dibedakan, dilihat dalam dalam teknik pengkodean data. Jadi kalau dalam pengkodean data ada 4, yaitu data digital atau sinyal digital adalah mempresentasikan informasi ke dalam bentuk sinyal digital. Contohnya jika kita mengirim data dari komputer ke printer, maka kedua-duanya data itu yang asli maupun data yang ditransmisikan adalah digital. Nah, atau gini ya, biar paham ya. Sepertinya dilihat di sini juga bisa langsung mengerti ya perbedaannya di sini dari analog dan digital. Nah, jadi sinyal analog itu merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang 2 parameter. Nah, jadi karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Nah, isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Jadi mengingat gelombang sinus itu merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Jadi hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, jadi suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perbedaan sejumlah gelombang sinus. Nah, dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh. Tapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Nah, gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki tugas variabel dasar yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Jadi contohnya ketika seorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Nah, dan ketika gelombang diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara. Sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut. Nah, sedangkan sinyal digital, kalau sinyal digital itu merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan memiliki atau mempunyai besaran 0 dan 1. Nah, sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan yaitu 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh darau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskrit. Sinyal yang mempunyai 2 keadaan ini biasanya disebut dengan bit. Nah, bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Nah, sejauh bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2. Jadi 0 atau 1. Nah, contoh komputer mengolah data yang ada secara digital, jadi melalui sinyal listrik yang diterima atau dikirimnya. Pada prinsipnya komputer hanya mengenal 2 arus yaitu on dan off itu, atau istilah
Dalam angkanya sering juga dikenal dengan 1 atau 0. Nah, jadi kombinasi dari arus, on atau off inilah yang mampu membuat komputer melakukan banyak hal, baik dalam mengenal huruf, gambar, suara, bahkan film yang menarik yang akan kita tonton dalam format digital. Nah, kemudian ada data rate. Data rate di sini, data rate itu adalah ukuran kecepatan bit data dalam proses transmisi. Nah, jadi dihitung dalam bit per detik. Data rate dipengaruhi oleh kuat lemahnya sinyal rate. Flapping terjadi karena naik turunnya data rate. Rate flapping dapat dicegah dengan memilih data rate yang lebih rendah agar link lebih stabil. Nah, atau baud gitu ya, adalah saluran sinyal rate yang modulation rate, yaitu suatu ukuran yang menyatakan suatu elemen sinyal dapat dikirim melalui suatu saluran transmisi. Nah, secara matematis, signal rate ini didefinisikan sebagai kebalikan dari interval di elemen terpendek. Nah, contohnya jika dalam suatu sistem komunikasi data, elemen sinyal terpendek adalah 1 ms, maka signaling rate daripada sistem tersebut ada 1000 baud. Nah, dalam prakteknya karena signaling rate ini sering juga disebut sebagai baud rate. Nah, jadi rate itu dalam suatu perangkat pasti ada dan pasti bervariasi. Jadi jangan sampai melewati bit yang ditentukan oleh internasional. Gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau masih merasa kurang silahkan mencari kembali dari berbagai sumber. Nah, jadi bisa nyari dari internet, dari buku gitu ya, dari manapun gitu ya. Ya, sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum.